Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kita bertemu lagi di sharing session pada mentoring chapter 2. Sorry ya, background-ku masih belum ganti. Tapi ya, kita udah mulai sharing session ya hari ini, teman-teman. Oke. Jadi, pada sharing session hari ini, kita akan membahas tentang seleksi administrasi, terutama salah satu yang cukup ini ya, cukup PR banget itu memang esainya, esai beasiswa. Memang karena kita perlu cukup banyak waktu untuk membuatnya, karena itu memang ternyata nggak semudah itu ya, semudah yang kita bayangkan, tetapi ya kita bisa menuliskannya sedikit demi sedikit supaya poin-poin yang harus tersampaikan di esai tersebut bisa kita cantumkan dengan jelas di esai kita. Oke, langsung share. Oke, semoga kelihatan ya. Yap. Sukses pendaftaran LPDP 2022. Oke, kemarin udah aku singgung ya teman-teman bahwa kita ini dalam proses mendaftar beasiswa, kita nggak bisa meremehkan proses pendaftaran, yaitu seleksi administrasi ya. Jadi mau sekeren apapun kita, mau sebagus apapun background kita, maksudnya kita udah punya achievement atau kita udah punya karir yang oke juga di kesibukan yang saat ini kayak gitu, tapi kita nggak bisa meremehkan seleksi administrasi itu karena mau ya tadi mau sebagus apapun kita, kalau misalkan kita nggak lolos seleksi administrasi ya berarti kita nggak bisa dapetin beasiswa itu gitu. Jadi seleksi administrasi ini memang ya salah satu step yang penting juga di pendaftaran beasiswa, termasuk beasiswa LPDP ini. Itu karena memang sistemnya kan sistem gugur. Oke. Ya. Kemarin kalau misalkan belum ada yang belum hadir, baru hadir hari ini, perkenalkan ya, aku Debbie Agustin. Saat ini sedang studi di University of Helsinki, ambil microbiology and microbiotechnology. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 tahapan seleksi sebelum kita menjadi URD LPDP. Sore ini kayaknya ada yang nggak sengaja ngecoret ini, tapi semoga nggak ini ya menutup poin-poin yang ada di slides. Oke, jadi yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi atau wawancara. Oke, seleksi administrasi kita akan fokus itu di hari ini. Jadi memang dalam seleksi administrasi ini kita nggak bisa jauh-jauh ya dari buklet LPDP. Jadi memang saat kita sudah menentukan kita mau daftar di jalur apa, misalkan jalur reguler, afirmasi, atau PTUD, targeted juga, kita memang harus membaca dengan teliti bukletnya, karena memang setiap jalur memiliki persyaratan khusus yang berbeda-beda, yang tentunya harus teman-teman penuhi, gitu ya. Kemudian menyiapkan seluruh persyaratan, biasa ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi sesuai format LPDP, kemudian sertifikat bahasa Inggris juga yang official, dan lain-lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang akan kita bahas lebih dalam yaitu esai kontribusi untuk Indonesia. Kemudian dalam proses mempersiapkan seleksi administrasi ini, kita juga kalau bisa melakukan review esai ya, jadi proofreading gitu. Dan saat kita mau submit, jangan lupa double atau triple check
semua aplikasi pendaftaran kita. Kayak gitu. Ya. Coba aku stop sharing dulu kali ya biar itu hilang. Sorry bentar. Lagi hilang. Yep. Yes. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Panjang esainya seperti yang teman-teman baca, 1.500 sampai 2.000 kata. Wajib untuk seluruh jalur pendaftaran PDP. Dan ini juga berlaku baik itu untuk yang mendaftar program magister maupun doktoral ya teman-teman. Kemudian memang sebenarnya esai ini tidak ada format khusus. Oke, sorry kepencet. Tidak ada format khusus. Jadi memang seperti yang kemarin aku sampaikan bahwa mungkin saat ini aku sharing terkait dengan kepenulisan esai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kemudian juga nanti ada mentor misal atau narasumber yang lain yang akan sharing terkait dengan tips and trick pembuatan esai, tapi terkait dengan nanti alurnya seperti apa dan sebagainya itu kembali lagi ke teman-teman ya, karena memang tidak ada format khusus. Yang penting memang poin-poinnya, poin-poin penting terkait dengan ini, tema besar ini itu tersampaikan kayak gitu. Dan kembali lagi memang tidak ada ketentuan bahasa. Jadi mau yang tujuannya luar negeri sekalipun itu juga nggak wajib pakai bahasa Inggris. Cuma memang kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris mungkin ya dari untuk kitanya sendiri kan juga lebih enak ya nanti untuk persiapan wawancaranya gitu. Jadi memang nggak ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Inggris karena memang pada saat aku mendaftar juga banyak juga rekan-rekan yang pakai bahasa Indonesia esainya dan lolos juga di luar di kayak gitu. Kemudian memang esai ini tidak diupload ya teman-teman, tapi dituliskan di online formnya PDP. Jadi udah ada kolomnya gitu. Jadi bukan file yang kita upload. Gitu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan sebelum menulis esai beasiswa? Secara general, menurut aku salah satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan sebelum menulis esai adalah kita mengenali diri kita. Setelah kita mengenali diri kita lakukan riset. Itu biasanya terkait dengan universitas, terkait dengan program keilmuan kita, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita buat kerangka esainya. Nah, setelah kita membuat kerangka esai, baru kita menulis. Gitu. Tapi ini juga memang nggak saklek ya. Jadi bisa aja juga ada orang yang emang enak langsung nulis aja gitu. Itu juga nggak apa-apa. Tapi ini kan ya apa ya? Kenapa aku mulai dengan kenali dirimu? Karena memang saat kita ingin mendaftar beasiswa secara umum kita emang benar-benar harus mengenali diri kita. Kita tahu apa yang kita mau kayak gitu. Jadi kita bisa sedikit banyak cukup tahu apa yang mau kita tuliskan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung bedah satu-satu. Nah, kenali diri kita. Kita tahu latar belakang pendidikan kita tahu ya secara garis besar latar belakang akademik kita itu seperti apa. Kemudian pengalaman, yaitu pengalaman organisasi, pengalaman penelitian, volunteering, lomba, dan sebagainya. Tuh. Kemudian kesibukan kita saat ini juga. Jadi dari semua hal itu, dari semua hal yang sudah kita lakukan, dan hal yang kita sedang lakukan saat ini juga bisa membuat kita mengenal diri kita. Nah, dari kita mengenal diri kita itu, nantinya kita akan paham bahwa, oh ini loh potensi diri kita. Jadi kita udah bisa mengenali potensi diri. Karena ini penting banget ya. Jadi
ada juga misalkan ada orang yang nanya misalkan insecure terhadap dirinya dan sebagainya gitu, atau misalkan nggak pede dan sebagainya. Nah, ini adalah poin penting untuk mengangkat itu, gitu. Karena kalau misalkan ditanya kalau mau jadi awardee atau kalau mau lulus beasiswa harus percaya diri ya dan sebagainya gitu. Iya, ya wajib gitu. Gimana ceritanya, gimana caranya provider beasiswa, sponsor beasiswa bisa memberikan beasiswa itu kalau kita aja nggak tahu potensi diri kita yang nggak tahu apa ya, seberapa worth it sih diri kita gitu. Gimana caranya mereka bisa menerima kita kalau kita aja nggak pede. Nah, dengan kita mengenali diri kita, ya kita bisa dongkrak kepedean diri kita. Maksudnya dalam hal ini bukan kepedean yang terlalu pede tanpa ada alasan gitu, tapi kan kita udah punya alasan yang jelas ya terkait dengan diri kita kayak gitu. Jadi kita udah tahu emang kita punya potensi misalkan di bidang tersebut kayak gitu. Nah, kemudian lakukan riset. Jadi kita apa ya, saat menuliskan sebuah esai biasanya memang nggak akan jauh dari kita mengangkat sebuah isu ya. Makanya memang kita harus peka nih sama isu-isu yang relevan di bidang kita. Misalkan aku sains, atau misalkan aku biologi ya, secara khusus aku biologi, aku misalkan ambil atau apa ya, coba lebih peka lagi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang biologi misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah tahu nih, oh ada permasalahan A, B, C. Nah, kita akhirnya jadi memilih, oh aku kayaknya lebih condong ke isu ini deh. Nah, setelah kita udah tahu isu yang mau kita angkat apa, baru kita akhirnya mencari nih, kira-kira hal apa sih yang bisa mereduce atau untuk apa ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya esai beasiswa ini harus ngangkat-ngangkat masalah kayak gitu ya? Kenapa sih harus kita angkat sebuah topik? Karena kita ini dipersiapkan untuk jadi ini ya apa ya? Sebuah leader, seorang leader. Kemudian juga kita dipersiapkan oleh LPDP ini menjadi problem solver juga, ya kan? Jadi kita di sekolah ini tuh nggak cuma-cuma. Jadi memang karena ini tentu saja kita tahu ya ini uang negara gitu. Jadi kita memang disekolahkan untuk paling tidak kita bisa berkontribusi di bidang kita. Makanya kita akhirnya mengangkat isu-isu yang ada di bidang kita. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari permasalahan itu tadi, dari isu tadi, kita cari kira-kira hal apa sih atau keilmuan apa, keahlian apa yang bisa address permasalahan itu gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih kira-kira kita butuh skill A, B, C, kita butuh keilmuan A, B, C gitu, dan kita akhirnya tadi kan udah paham ya, oh aku udah punya potensi ini nih, tapi ternyata pada saat kita riset ini terkait dengan permasalahan ini kita tahu oh sebenarnya ada celah nih, ada kekurangan-kekurangan di dalam penanganan hal tersebut. Nah untuk apa ya, address permasalahan tersebut itu kan pasti kita butuh hal-hal spesifik ya, keilmuan-keilmuan spesifik yang akhirnya kita sadar bahwa kita masih kurang hal tersebut gitu loh. Makanya kita studi lanjut kayak gitu. Makanya kita searching terkait dengan universitas yang bisa mendukung kita mendapatkan keilmuan dan juga keahlian tersebut kayak gitu. Makanya universitas tujuan itu kenapa apa ya harus disinggung juga di esai itu karena itu. Jadi kita udah tahu nih isu apa yang kita angkat, kita udah tahu potensi diri kita udah tahu kita membantunya di bidang apa gitu kan. Kita udah tahu nih oh ada kurangnya di bidang ini dan kita udah tahu universitas mana sih yang menyediakan hal tersebut, yang menyediakan keilmuan dan juga keahlian tersebut kayak gitu. Jadi apa ya, pada saat kita mengangkat sebuah isu pun kita nggak sekonyong-konyong itu gitu loh mengangkat sebuah isu gitu. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan itu juga merupakan informasi-informasi yang update dan juga terpercaya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan masih baru nih, masih pengen tahu, masih penasaran gimana sih caranya kita cari
permasalahan atau cari informasi yang akademis kayak gini, ya pasti kita nggak akan jauh-jauh ya dari artikel ilmiah di jurnal. Atau misalkan kalau untuk mencari informasi-informasi kampus tujuan, ya udah pasti langsung aja ketik nama universitasnya untuk langsung masuk ke laman official kampus tersebut kayak gitu. Karena memang dalam penulis esai beasiswa kita nggak bisa nulis menurut kita aja ya. Tadi misalkan kita ngangkat sebuah isu gitu, karena memang kalau misalkan ada data yang akurat itu juga malah jadi poin plus kayak gitu. Karena nanti pada saat wawancara, ini balik lagi memang ini ada keterkaitan sama wawancara ya esai ini tuh, ya kita harus berbicara kita berbicara sesuai dengan data yang ada di lapangan kayak gitu. Kemudian selanjutnya membuat kerangka esai. Jadi pahami poin-poin penting yang ada dalam tema esai itu. Tadi kan udah kita tahu ya kontribusi untuk Indonesia gitu kan. Nah, dari udah tahu nih poin-poinnya apa. Nah, jadi kita bisa membuat gambaran ide. Kira-kira dari poin-poin ini tuh apa sih poin pentingnya? Nah, dari poin pentingnya itu lagi kita jadi bisa gambarin lagi nih. Apa sih hal-hal spesifik yang mau kita jelaskan di setiap poin-poin itu. Jadi kita udah bisa memunculkan ide-ide kita dan kita bisa menuliskannya secara efektif kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita belum misalkan yang masih baru banget menuliskan esai, misalkan masih bingung ya, aku harus mulai nulis dari mana gitu kan. Gimana caranya untuk menjawab tema esai ini gitu. Nah, dengan kita membuat kerangka esai, kita pahami poin-poinnya, sedikit banyak nanti kita juga akan akhirnya diri kita sendiri juga bisa paham, oh ini loh sebenarnya benang merahnya. Kenapa aku mau studi lanjut kayak gitu. Dari mengangkat sebuah isu, kemudian keilmuan yang dibutuhkannya itu apa. Nah, terus kemudian nanti juga tadi universitas apa yang menyediakan hal itu nanti juga akan kita bahas di esai itu gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita lihat tema esai LPDP ini ya nggak cuma terkait dengan kontribusi aja gitu loh. Tapi kan kenapa kata kontribusi itu akhirnya panjang ya penjelasannya, karena sebelum kita berkontribusi ke masyarakat kita kan tentu studi dulu kan, makanya kita juga akan bahas tentang nanti rencana studi kitanya juga gitu sedikit banyak. Jadi setelah membuat kerangka esai ini akhirnya kita bisa mulai untuk menulis. Oke, ini salah satu contoh aja ya. Teman-teman bisa cari contoh kerangka esai yang lainnya. Karena balik lagi, ini kembali lagi ke teman-teman nyamannya kayak gimana, tapi kalau misalkan merujuk pada contoh yang aku buat ini, teman-teman bisa lihat ya, misalkan kita breakdown nih. Yang pertama, komitmen kembali ke Indonesia. Masalah urgent yang ada di Indonesia itu yang relevan dengan bidang teman-teman itu apa kayak gitu. Nah, setelah itu kita tahu apa sih hal yang bisa dituliskan kayak gitu ya. Nanti PDF ini aku kirim, jadi teman-teman bisa cek secara detail. Kemudian dari isu tersebut akhirnya kita menawarkan sebuah solusi. Kira-kira solusinya ini gitu loh, ya kan? Nah, dari solusi itu ini kita juga tahu keilmuan apa yang dibutuhkan. Makanya nanti akan ada rencana juga, rencana studinya apa. Kayak gitu. Jadi pentingnya keilmuan kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Dalam menyelesaikan isu yang kita angkat itu gitu. Dan seterusnya ya teman-teman. Rencananya juga, rencana kontribusi di Indonesia seperti apa nantinya setelah kita akhirnya di tempat tujuan, di university tujuan kita, itu kita udah dapetin keilmuan, kita udah dapetin skill yang kita butuhkan untuk menyelesaikan isu tersebut, akhirnya kita bisa membuat rencana kontribusi kita gitu. Jadi impian kita tentang Indonesia di masa depan, kemudian peran kita juga penting banget untuk kita tuliskan di esai itu. Jadi kita ini kan sebenarnya kalau kita sadari kita nggak bisa ya menyelesaikan sebuah masalah, apalagi masalah yang kompleks yang ada di suatu negara itu dengan seorang diri. Makanya
penting banget kita untuk mencantumkan sebenarnya ya apa ya, mungkin nggak yang secara langsung gitu kita cantumkan, oh kita seperti ini, tapi paling enggak tulisan kita ini sudah menunjukkan bahwa kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh dalam hal ini loh gitu. Jadi kita udah menunjukkan sebenarnya peran kita ini di bagian mananya kayak gitu. Jadi udah jelas, nggak yang masih abstrak. Oh, misalkan menuliskan saya cuma saya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan A misalkan permasalahan penurunan kualitas hortikultura di Indonesia kayak gitu. Nah, gimana caranya? Atau misalkan kita bantunya di bidang di bagian mananya gitu. Itu kan masih belum jelas gitu. Makanya memang kita benar-benar harus menjelaskan hal itu dengan pastinya jelas dan juga efektif kayak gitu. Oke, ini link and match. Sebenarnya ini lebih detailnya yang tadi ya, teman-teman. Kenapa kita mau studi lanjut? Jadi dari diri kita udah mengenali diri kita nih. Kita udah tahu potensi diri kita. Kita udah tahu passion-nya kita. Nah, itu tadi kan berasal dari experience kita, dari pengalaman kita, bisa dari pengalaman riset kerjaan dan sebagainya, atau juga kita bisa angkat sebuah isu itu kan dari permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan yang ada di bidang kita kayak gitu. Dari hal itulah yang akhirnya kita tahu, oh kita ini butuh keilmuan itu kan, kita butuh keahlian itu, akhirnya kita studi lanjut di universitas tujuan kayak gitu. Makanya hal ini tuh penting banget karena ini yang akan berhubungan dengan apa yang nanti kita cari di universitas tujuan kayak gitu. Jadi memang seperti yang kemarin aku sampaikan bahwa pada saat kita mendaftar beasiswa manapun gitu, apalagi beasiswa PDP ini, ya kita nggak bisa cuma ngomongin reputasi kampus aja pada saat ditanya mau kuliah di mana atau apa di mana kampus tujuan kamu kayak gitu kan, misalnya kita nggak bisa cuma ngomongin ranking semata aja gitu karena memang alasan-alasan spesifik itu sangat penting ya. Contohnya mata kuliahnya, course-nya. Kenapa sih kita ngomongin course atau kita ngomongin mata kuliah itu? Karena kan tadi kita udah tahu, kita tuh butuh keilmuan A misalkan dan juga keahlian B misalkan. Nah, dengan kita melihat mata kuliahnya, dengan kita melihat courses yang ada di universitas tujuan kita jadi tahu apakah kampus ini menyediakan keilmuan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat sebuah universitas atau sebuah program itu cocok sama kita atau enggak hanya dengan nama programnya aja gitu ya. Jadi nggak bisa semudah itu. Jadi kita memang harus langsung melihat nih, minimal kalau misalkan nggak ada apa ya, kan ada memang website kampus yang nggak langsung secara jelas, secara lengkap menjelaskan tentang mata kuliahnya atau courses-nya. Tapi kan paling tidak biasanya website kampus itu akan menuliskan nanti kita sebagai student itu akan mempelajari tentang A, B, C. Biasanya seperti itu kan, minimal. Kalaupun memang nggak ada tulisan mata kuliah yang bisa kita ambil itu apa gitu. Tapi intinya kampus tujuan itu di websitenya pasti akan ada tulisan atau penjelasan lah intinya nanti si pelajar itu, student itu nanti akan mempelajari apa di universitas itu, di program itu, kayak gitu. Maka itulah yang akan kita jelaskan pada esai kita dan juga nanti pada saat wawancara gitu. Jadi benar-benar course yang spesifik yang akan bisa mendukung kita, kayak gitu. Kemudian juga expert, orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini juga bisa jadi alasan kuat juga ya kenapa misalkan kita ambil program tersebut di universitas tersebut misalkan karena contoh misalkan memang ada profesor yang sudah ahli di bidang itu yang sudah meneliti di bidang itu udah berapa puluh tahun misalkan atau misalkan memang profesor itu adalah pencetusnya dan sebagainya gitu, makanya kita ingin langsung berguru intinya gitu kan, langsung belajar dari beliau kayak gitu. Kemudian juga specific research itu juga pasti berhubungan ya. Karena untuk S2 ini kan pasti kita belajar banget ya. Kayak gitu. Nah, makanya specific research group juga itu ada andilnya juga. Karena biasanya ini juga yang bisa jadi alasan. Misalkan kampus tersebut punya
berbagai grup riset. Nah, salah satunya itu misalkan yang tentang ini gitu, yang sebenarnya memang ini relevan sekali dengan keilmuan aku dan juga keahlian yang aku butuhkan, misalkan seperti itu. Kemudian akhirnya baru reputasi. Karena memang ya kita memang nggak bisa, ya kita nggak bisa mungkiri memang reputasi itu penting gitu. Tapi yang tadi aku bilang sebelumnya itu adalah hal-hal yang khusus yang bisa mendukung alasan kita kenapa kita mau mengambil universitas tersebut kayak gitu. Dan juga networking. Biasanya kan memang universitas-universitas itu kita bisa tahu ya, maksudnya mungkin dengan kita tahu sebesar apa sih universitas itu, kita juga udah tahu networking seperti apa yang kita akan dapatkan gitu kan. Jadi kita akan terekspos dengan networking yang seperti apa, karena networking itu juga penting ya untuk menyelesaikan permasalahan kita nanti kayak gitu. Nah, oke, langsung kita bahas tentang rencana kontribusi. Memang rencana kontribusi ini memang harus benar-benar relevan ya dengan bidang keilmuan kita gitu. Jadi nggak yang apa ya, benar-benar bertolak belakang. Misalkan aku bidang keilmuannya sains, tapi tiba-tiba aku nulis misalkan rencana kontribusi aku misalnya di bidang sesuatu yang bukan ada hubungannya dengan sains misalkan kayak gitu. Tapi benar-benar memang paling tidak nyerempet-nyerempet dengan sainsnya kita itu kayak gitu. Kemudian punya gambaran prosesnya. Jadi itu akan seperti apa kayak gitu. Jadi step by step-nya seperti apa. Nah, ini ada hubungannya sama ini ya, planning jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa. Dan tentu saja rencana kontribusi itu harus realistis ya, teman-teman. Jadi tetap walaupun kita apa ya, mengangkat isu dan juga akhirnya kita mencetuskan sebuah solusi yang relevan terkait bidang keilmuan kita nggak bisa apa ya, bukan nggak bisa, tentu kita bisa, tapi saran aku memang menuliskan rencananya itu yang realistis aja. Yang kita juga tahu itu bisa terlaksana dengan andil kita kayak gitu. Jadi nggak yang muluk-muluk juga, karena sebenarnya ya LPDP ini sangat-sangat menghargai sekecil apapun kontribusi kita. Makanya yang penting kita realistis aja bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana step by step-nya kayak gitu. Kemudian saat menuliskan esai, jangan menuliskan esai dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Contohnya, saya ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, atau saya ingin meningkatkan kualitas hortikultura di Indonesia kayak gitu. Itu kan sebuah hal yang masih terlalu general ya, masih terlalu besar, terlalu muluk-muluk lah intinya kayak gitu kan. Berlebihan lah ya kayak gitu. Nah, itu tuh jangan ya teman-teman. Memang harus benar-benar spesifik. Jadi memang contohnya misalkan langsung kita ngomongin di daerah mananya kayak gitu, itu juga udah salah satu cara nih buat mengerucutkan ide kita kayak gitu ya. Jadi kita nggak langsung ngomongin Indonesia, ya memang nanti ini sedikit banyak saat kita melakukan hal ini akan mendukung juga dengan peningkatannya di secara nasional gitu ya, di Indonesia sendiri. Tapi tentu saja kita ini memang harus fokus dulu sama apa yang bisa kita lakukan. Makanya memang lebih baik di hal-hal yang udah mengerucut ke misalkan yang ada di regional kita, misalkan di daerah kita, kayak gitu. Karena itu balik lagi akan lebih realistis untuk dilaksanakan, untuk dieksekusi, kayak gitu. Terus juga jangan sampai esai kita ini ada unsur hal-hal yang berbau pribadi, kayak gitu kan. Mungkin ini akan ada kaitannya nanti pada saat wawancara juga. Kemudian tadi jangan bersifat berlebihan. Jadi kita ini saat menuliskan nanti kan impiannya itu bukan yang sulit untuk dia realisasi gitu. Jadi terlalu muluk-muluk, tapi ya udah kita ambil sebuah isu dan juga kita sampaikan solusi kita dan juga ada kaitannya dengan kontribusi kita yang benar-benar memang relevan dan juga realistis kayak gitu untuk diselesaikan kayak gitu. Nah, jadi esai
kita itu memang harus original, kita yang nulis sendiri, udah pasti ya. Kemudian konkret ya, konkret. Kemudian faktual tadi, balik lagi kita memang harus berbicara berdasarkan data. Makanya tadi do research itu penting. Jadi 3 hal ini tuh wajib ada ya dalam kepenulisan esai kita. Kayak gitu. Oke, itu aja di sharing session ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Silakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Jadi harapannya memang mulai hari inilah kita udah mulai nulis esainya ya teman-teman. Karena kan hari demi hari pendaftaran LPDP ini kan udah makin dekat gitu kan deadline-nya. Jadi memang kalau untuk penulisan esai kita nggak bisa mepet-mepet ya teman-teman. Memang harus jauh-jauh hari banget. Gitu. Malah ya jujur dulu waktu pas aku mau daftar LPDP, aku udah nulis esai itu malah. Maksudnya secara ini ya, secara general esai beasiswa gitu loh. Karena memang kan biasanya beasiswa itu kan punya secara garis besar itu ya apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh sponsor beasiswa itu hampir sama gitu kan. Makanya saat kita memang sudah punya esai udah nulis esai beasiswa secara general pun kita udah bisa akhirnya comot untuk ada di esai kita. Atau misalnya kita yang memang belum mulai dan baru mau mulai juga kita udah mulai menuliskannya kayak gitu. Karena memang butuh waktu banget untuk nulis esai gitu ya. Ini udah ada yang raise hand. Oke, aku stop sharing. Sip. Silakan Kak Primaksara. Halo Kak, aku nggak open cam ya soalnya koneksinya agak jelek ya. Ya, Bapak, silakan. Ini kebetulan aku pas banget lagi dengerin juga lagi ketik esainya Kak. Nah terus ini kan aku kalau rencana kontribusinya lebih ke buat jadi sustainability consultant buat circular economy tuh. Nah aku sendiri itu sebenarnya karena kalau konsultan itu yang punya gelar master itu lebih dapat value daripada yang enggak. Jadi disarankan sama partner itu bos aku di kantor untuk ambil S2 gitu. Tapi tadi dijelaskan nggak boleh alasan pribadi ya untuk mau S2 gitu, alasan S2 atau alasan kembali ke Iya, itu sekolahnya. mungkin lebih ke motivasi dari diri kita. Tapi mungkin kita misalkan kalau yang kita udah tahu nih kredibilitas kita itu akan makin meningkat pada saat kita udah punya gelar master untuk misalkan karir tadi itu kan konsultan itu. Nah, mungkin pada saat daftar beasiswa ini kita udah ngangkatnya itu bukan sorry aku udah langsung nyela. Sorry. Ya itu intinya bukan ngomongin nanti itu kita sebagai konsultan itu akan lebih terpercaya dan sebagainya saat kita jadi udah gelar master gitu, tapi lebih ke dengan gelar master itu, dengan menyelesaikan studi magister itu, kita akhirnya punya keahlian A, B, C, D yang akhirnya akan apa ya bisa membantu teman-teman, misalkan kakak ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya dimiliki klien gitu. Misalkan kita mungkin bisa angkat juga salah satu apa ya hal-hal yang biasanya ada disampaikan oleh klien, misalkan klien itu butuhnya A, B, C gitu. Nah, dengan kita punya keahlian ini kita bisa bantu itu sebagai konsultan gitu, kayak gitu. Gitu gimana Kak? Semoga menjawab Kak Prima. Jadi tetap kita angkatnya terkait dengan keilmuan dan skill kita sebagai cukup itu aja, oke. Pinternya itu. Iya, jadi itu nggak apa-apa, itu bagus untuk motivasi pribadi kita gitu. Tapi kita lebih apa ya, lebih condong dan kita lebih menekankan itu tadi. Keilmuan apa sih yang akan kita dapatkan gitu. Jadi dari keilmuan itu akhirnya kan kita memang secara nggak langsung kita memang akan mendukung karir kita, tapi akhirnya kita bukan ngomongin karir, tapi kita membantu klien kita. Nah, klien itu kan maksudnya kita sebagai konsultan, kita punya klien yang punya permasalahan. Nah, kita kan bisa bantu kayak gitu. Dengan kita yang udah punya
keilmuan yang bertambah, skill kita juga bertambah. Nah, kita kan juga akan makin apa ya, ibaratnya performance kita juga akan makin meningkat gitu kan dalam membantu klien itu, misalkan kayak gitu ya Kak ya. Semoga menjawab. Prima. Oke, Kak Prima udah nggak raise hand. Semoga menjawab ya Kak. Thank you pertanyaannya. Oke, Kak Oke, Aneta. sama-sama Kakak. Bye. Sip. Ya, silakan Kak Aneta. Apakah suara saya dapat terdengar? Siap, Kak. Terdengar Baik, jelas. terima kasih Kak atas pemaparannya. Tadi sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan, untuk bagian perkenalan, awal kan di esai itu kan di awal-awal mungkin kita bisa memperkenalkan diri begitu ya. Tapi beberapa saya Jauh mana sempat gitu? Atau gimana? Jadi saya sempat melihat-lihat contoh-contoh esai itu juga ada beberapa yang langsung mengangkat isu yang terjadi di sekitar kita, misalkan pandemi di Indonesia mengakibatkan berpengaruh kepada begini-begini. Itu baiknya gimana ya? Apa pertama kita memperkenalkan diri dulu atau langsung masuk ke masalah yang ingin kita angkat? Terima kasih. Oke, thank you Kak Aneta. Itu sebenarnya kembali lagi nanti alur esai kita ini mau seperti apa gitu loh. Kan ada memang yang kayak gini, misalkan ada permasalahan ini gitu di Indonesia, khususnya permasalahan ini gitu kan, lebih spesifik lagi. Nah, dibutuhkan keilmuan ini sebagai solusi misalkan. Nah, misalkan baru ada yang kayak gitu kan, baru saya sebagai lulusan S1 ini di universitas ini gini gitu baru bisa ini. Itu juga ada yang kayak gitu, atau misalkan dari awal kita langsung, nama saya Debbie, saya lulusan S1 biologi misalkan dengan spesifikasi ABC, maksudnya dengan peminatan atau research ini, interestnya ini gini, terus baru kita bisa angkat isu itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan akhirnya kita mikir lagi nih, seberapa banyak sih kita ngomongin tentang latar belakang kita, sebenarnya nggak usah terlalu detail ya kita yang ngomonginnya, karena kan itu udah ada di formulir esainya, formulir pendaftaran beasiswa itu kan, udah ada di formulir LPDP-nya juga. Makanya kalau menurut aku paling banter kalau terkait dengan cuma pengenalan nama sama kita lulusan apa dan kampus mana, itu kayaknya udah cukup deh gitu, karena nanti pada saat penulisan esai juga nanti akan sedikit banyak kita juga akan ngomong kita tuh misalkan biasa kita pernah melakukan penelitian di bidang A dan sebenarnya ini ada korelasinya dengan isu ini gitu, tetapi memang masih ada kekurangan kayak gitu. Nah, itulah yang tadi makanya akhirnya kita membutuhkan dan juga akhirnya mencari keahlian dan keilmuan tersebut di kampus tujuan kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mau stylenya seperti apa itu balik lagi sama kita ya. Kita mau membuat alur esai itu seperti apa. Tapi menurut aku memang mungkin kalau untuk perkenalan yang sejauh mana yang mungkin cukup itu aja ya. Karena kan kita lebih condong ke potensi diri kitanya aja gitu. Mungkin kalau untuk nama sama lulusan program apanya aja sih itu. Semoga menjawab ya Kak Aneta. Baik, terima kasih Kak. Sip, Kak. Oke, silakan Kak Mutia. Ya, Kak, terima kasih. Banyak Kak, kalau saya kan sebenarnya nggak ada misalnya ya Kak. Cuman di SSA itu saya ingin buat poin salah satu yang saya buat poin Kak. Nah kalau misalnya Suaranya ini kayaknya kira-kira kedengeran nggak Kak suaranya? Aku nggak tahu ini suara yang ramainya di tempat kakak atau gimana. Oh iya.
Saya nanti di chat aja kali ya Kak ya. Iya, silakan langsung ketik aja. Saat ini diketik aja dulu ya Kak. Berarti ininya live pertanyaannya aku serahin ke Kak Tanti Tri dulu. Ya silakan. Kak Tanti Tri. Iya. Iya. Kenalin, aku Tanti Tri. Aku jurusan keperawatan. Kebetulan aku daftarnya rencananya kan beasiswa targeted. Aku sekarang kerja di institusi institusi kementerian, tapi di bagian pendidikannya. Kebetulan di sekolah dinasan. Nah, ini pas COVID kemarin kan kita ada trouble PTMT ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian tapi dari pimpinan harus mau nggak mau harus kayak back to normal lagi kalau bisa gitu. Jangan, walaupun beda sama sebelum COVID gitu kan. Nah, itu saya angkat sebagai masalah ya. Karena kan kita sebagai tenaga kesehatan perlu gimana sih ini nanti gitu kan. Nah, saya lagi buat esai, tapi saya rasanya tuh kayak masih ngambang gitu, belum bisa memberikan, kan tadi kan perlu solusi sebenarnya ya. Nah, saya juga lagi cari-cari jurnal dan lain-lain, tapi kayak masih ngambang, belum apa sih yang lebih spesifik ini loh, gimana sih rasanya tuh kayak belum feel aja gitu rasanya. Gimana ya Kak enaknya ya? Mungkin Kakak bisa ini ya, kalau aku lihat dari misalkan Kakak sebagai yang keperawatan, tapi lebih ke yang pendidikan, mungkin jatuhnya kalau kayak gitu kayak penyuluhan gitu nggak sih Kak? Maksudnya dalam hal apa? Iya, jadi kan sebenarnya kan kalau COVID itu umumnya kayak kita meningkatkan PHBS ya, program perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tapi kan itu kayak udah umum lah sebenarnya ya kan. Sebenarnya kalau misalnya dibalik, kamu ngapain lanjut S2 kalau cuma ingin edukasi PHBS? Emang kamu kemarin nggak edukasi PHBS dan lain-lain gitu. Aku takutnya dibalikin kayak gitu ketika nanti wawancara. Makanya aku tuh kayak belum menemukan solusi yang klik gitu loh. Rasanya masih ngambang kayaknya. Iya. Bener banget sih. Jadi pada saat kita menulis esai pun sebenarnya memang harus udah kelihatan sih. Waktu itu pernah ya, aku kan dulu pernah punya mentor juga pada saat menulis esai gitu. Beliau memang berkata gini, coba tuliskan esai, tapi memang yang emang spesifik kenapa kita mau dapetin beasiswa itu. Karena jangan sampai nantinya si pewawancara itu mikir bahwa ngapain kamu S2 gitu. Kalau misalkan yang kamu lakukan hanya kayak gitu. Misalkan nggak butuh S2 untuk lakukan itu gitu. Jangan sampai kayak gitu sih, memang benar gitu. Makanya memang mungkin kalau dalam halnya Kak Tanti Tri ini mungkin Kakak bisa lebih angkat lagi ya. Seberapa butuh sih orang-orang untuk tahu itu, untuk aware hal itu, kayak gitu. Terus masalahnya itu misalkan mungkin kalau misalkan nggak mau ngangkat tentang HBS aja, hal apa lagi sih yang yang diperlukan untuk edukasi kesehatan itu, hal apa lagi sih kayak gitu. Kemudian Kakak tuh bisa berkontribusinya itu di bagian mana kayak gitu. Dengan keilmuan Kakak itu kayak gitu. Nangkep nggak Kak? Iya, makasih Kak untuk yang sarannya, nanti aku masukin itu juga. Terus aku juga kan browsing, aku punya teman yang udah jadi awardee juga kan, aku minta review esai aku ke dia. Terus menurut dia emang esaiku tuh kurang dalam mengenai jurusan prodi yang aku ambil ke depannya itu ya, sama nanti kalau bisa dihubungkan dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah yang kamu angkat. Mereka nyaranin seperti itu kan. Nah, yaitu aku rasanya aku aja masih bingung sendiri sama esai aku gitu. Nggak apa-apa Kak, memang kayak gitu kalau masih awal. Ya udah, makanya kita memang terus aja tulis terus. Maksudnya Kak, day by day pun, yang tadinya kita nggak paham pun, ya mungkin dengan diskusi tadi itu juga benar, kita tahu, oh ini kurangnya apa. Dan bahkan saat kita baca sendiri pun, selang sehari aja, misalkan kita nulis kemarin, nah pagi ini kita baca, kita juga akhirnya udah tahu nih, oh kurangnya apa gitu. Makanya memang menulis esai itu benar banget, memang harus dari jauh-jauh hari itu karena itu. Bahkan diri kita sendiri pun akhirnya juga tahu kurangnya esai kita itu apa gitu. Jadi tetap terusin aja tulis gitu. Jadi dengan diskusi, dengan baca-baca banyak literatur, itu juga bisa akhirnya memperkuat
esai kita itu. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, makasih Kak Debbie. Kamu Tia, terus sorry, balik lagi ya ke kamu Tia Ulfa. Jadi pertanyaan apa, Kak? Untuk esai tidak boleh dibuat poin, Kak, di salah satu paragraf yang dibuat. Maksudnya gimana nggak boleh dibuat poin? Iya memang bukan poin-poin maksudnya. Sorry Kak, gimana maksudnya nih? Poin yang aku maksud itu kan tadi dalam kerangka esai kan. Kita udah tahu poin apa aja gitu kan yang tadi. Itu kan juga contoh juga kan kerangka esainya kayak gitu. Jadi ini tuh ibaratnya di balik layar lah pembuatan esai kita gitu. Jadi kita gimana caranya kita untuk membuat paragraf esai yang ibaratnya kompak gitu loh. Nggak berbelit-belit, tapi juga dalam isinya, kayak gitu. Jadi sebenarnya bahkan aku juga kadang kalau mau nulis esai pun kadang juga aku tulis sendiri, misalkan poinnya apa, poinnya apa, poinnya apa gitu. Nanti setiap poin itu aku jelaskan, setiap poin itu aku jelaskan gitu. Nanti pada saat udah di akhir ya Pak, tentu saja kalaupun misalkan caranya seperti itu ya poinnya juga dihapus gitu loh. Jadi akhirnya kan jadi sebuah paragraf juga. Mungkin maksudnya itu sih Kak. Gitu sih Kak. Maksudnya intinya yang tadi aku sampaikan bahwa ya ini dalam prosesnya aja, dalam proses kita menulis esainya aja, kita nulisin poin-poinnya itu gitu. Jadi pada saat kita esai itu jadi ya tentu saja itu dalam bentuk paragraf kayak gitu ya. Oke, semoga menjawab. Langsung aku kasih ke Kak Tanti ya. Silakan Kak Tanti. Oke, terima kasih Kak. Suara saya bisa terdengar jelas ya Kak ya? Jelas Kak. Kak, saya kan dari jurusan teknik industri, terus rencananya juga mau ambil teknik industri lagi, tapi saya masih ragu dengan tema yang saya ambil gitu. Saya tuh pengennya nanti arahnya ke dunia pendidikan, terus mahasiswa lulusan teknik industri itu diarahkan buat pemberdayaan UMKM. Sekarang kan lulusan teknik industri banyak yang terjun ke perusahaan besar dan cenderung mengabaikan UMKM di daerahnya. Saya pengennya nanti bikin esainya, saya bikin sistem pembelajaran di kampus supaya nanti lulusan teknik industri ini mampu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Itu apakah masih terlalu general? Apakah gimana kayak gitu? Apakah sudah bisa dibikin gitu Kak? Menurut aku kalau misalkan tadi kakak apa ya angkatnya itu yang tadi kan udah di pembelajaran di sekolah itu gitu kan ya kan Kak terkait dengan kayak itu menurut aku itu udah cukup ini sih udah cukup khusus ya jadi kakak udah tahu nih ini tuh mau di mana ya kan kontribusinya mau di mana gitu kan udah tahu itu udah cukup kelihatan sih nanti tinggal ditambah lagi aja supaya bagaimana caranya itu tuh ide itu tersampaikan dengan jelas dan efektif kayak gitu dan mungkin juga bisa diangkat juga kayak misalkan kenapa sih kita butuh banget untuk memberdayakan masyarakat dengan UKMK ini gitu mungkin ada datanya seberapa banyak sih misalkan UKMK di Indonesia terus harusnya itu seperti apa sih misalkan ada kaitannya juga dengan ekonomi Indonesia nantinya kayak gimana gitu juga mungkin bisa disangkut pautin jadi memang ada apa ya urgensi ya kita kan kalau misalkan kita nulis esai itu memang kita udah tahu nih urgensinya itu apa sih gitu loh kita mau melakukan hal itu gitu jadi untuk memperkuatnya kayak gitu Kak dan kenapa mau angkat itu, kenapa mau melakukan itu, dan juga nanti dampaknya seperti apa gitu loh. Oke, terima kasih Kak. Ya, semoga jawab ya Kak. Oke, langsung Kak Alimah. Oke Kak, terima kasih. Kak, kalau misalkan ini saya kan sudah bikin esainya ya. Esainya sudah full saya bikin. Apakah bisa langsung untuk di-review atau bagaimana ya? Oke, thank you pertanyaannya Kak. Sebenarnya aku juga sekalian ngomong ya, memang pengelompokan masih belum
belum selesai ya. Jadi mungkin kakak masih bisa review sendiri dulu, atau mungkin ada kenalan juga masih boleh di-review sama kenalan kakak, misalkan yang awardee juga, karena memang mungkin kita baru bisa pengelompokan ya di minggu-minggu ini sih Kak, kayak gitu. Tapi nanti tentu saja aku infokan di grup ya kalau misalkan pengelompokannya udah ada, kayak gitu. Makasih Kak, aku apresiasi banget udah nulis selesai esainya. Kayak gitu ya Kak ya. Nanti insya Allah akhir minggu ini kakak-kakak yang memang sudah selesai udah bisa langsung ngumpulin esainya ke mentornya masing-masing ya Kak. Thank you Kak. Oke, silakan Kak Ayu. Halo Kak Debbie. Oke. Jadi saya ini lulusan teknik industri. Saya sudah menulis esainya kurang lebih 70%. Pekerjaan saya itu berhubungan dengan mesin, automation, dan apa yang berhubungan dengan elektrikal. Untuk tujuan studinya, sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Maksudnya, tidak ada yang bermasalah dengan pekerjaan saya, tapi itu lebih kepada concern pribadi terkait lingkungan. Jadi di luar pekerjaan itu, saya kan juga waktu itu pernah ikut organisasi sosial, terus pernah terjun ke seperti tempat-tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Concern saya lebih ke situ, dan sejauh ini sih udah melakukan tindakan pribadi seperti recycling sendiri, atau misalnya memberdayakan sisa minyak goreng itu untuk dijadikan sabun dan sebagainya. Nah, itu tuh jadi rencana saya yang mau saya sambungkan adalah dengan experience di bidang elektrikal dan industri. Saya mau untuk terlibat mengurangi sampah elektronik gitu. Cuman memang belum spesifik ya di daerah mana atau caranya seperti apa. Itu belum kebayang metodenya. Itu kira-kira gimana menurut pendapat Kak Debbie? Terus yang kedua, saya kemarin tuh sebenarnya berminat sama satu program studi di Leiden, itu industrial ecology. Cuman dia itu adalah joint degree antara Leiden dengan Delft. Nah, saya baca di bukletnya PLPDP, itu sebenarnya tidak boleh joint degree yang beda negara. Kalau kasusnya ini sebenarnya dia satu negara di Belanda tapi beda kampus. Itu gimana ya? Itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Ayu, thank you. Mungkin boleh aku tahu, tadi kan kakak bilang ini rencana kontribusinya sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama kerjaan. Nah, memangnya setelah nanti Kak Ayu selesai studi, mau melanjutkan pekerjaan yang sekarang kah, atau bagaimana rencananya sebenarnya? Dan apa sih sebenarnya kalau boleh tahu pekerjaannya gitu? Maksudnya gimana? Jadi saya pekerjaannya itu proposal engineer, melakukan membuat technical solution ke industri. Kebetulan industri yang saya pegang itu mining. Jadi ketika ada tender untuk pengadaan alat-alat automation, motor, drive, jadi yang berhubungan dengan elektrikal, itu saya carikan spesifikasi yang paling tepat dengan saya hitungkan harganya. Jadi harga-harga proyeknya sekian, misalnya gitu. Sebenarnya memang ketika saya nanti lulus S2, misal di bidang ekologi atau sustainability pun, itu tidak akan menunjang apapun ke pekerjaan yang sekarang. Tapi itu lebih kepada passion. Saya ingin berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Saya pengen mengurangi waste, terkhusus electronic waste gitu yang ada di Indonesia. Itu sih. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah nanti saat selesai studi kakak mau melanjutkan pekerjaan yang sekarang, atau maksudnya gini, saat selesai studi kakak ini maunya jadi apa? Sorry. Oke. Jadi rencananya tetap menjadi engineer,
Oh, Tetapi maksudnya balik ke perusahaan itu iya, lanjut sebagai posisi itu, melanjutkan lagi, iya tetap terus tetap atau menjadi engineer. fokus ke Enggak pindah, enggak pindah sih, tapi saya ingin ada suatu sistem di perusahaan tempat saya bekerja, yang mana itu tuh bisa, either itu ada reverse logistik atau dia bisa kita bisa mengurangi, jumlah sampah yang kita hasilkan gitu. Misalnya kalau kalau, saya kan di Siemens, Kak. saya supply alat, motor gitu ya. Itu kalau lifetime-nya sudah habis sama customer itu dibuang gitu kan, atau dijual ke ya mungkin orang yang tidak berkompeten dalam mengolah sampah elektronik misalnya kayak gitu. Nah saya tuh pengen ada sistem yang perusahaan seperti ini yang penyedia barang itu take back barang-barang elektronik yang lifetime-nya sudah habis. Iya, kalau Gitu, ya. dari situ sih aku jadinya bisa ngambil bahwa sebenarnya itu ada hubungannya sama pekerjaan kakak. Mungkin nanti kakak bisa angkat itu. Kayak gitu sih, maksudnya. Okay. Nah itu tadi memang kontribusi itu kan mungkin kita apa ya, mungkin ada juga yang mikir apakah harus jadi PNS, harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Itu juga enggak. Bisa jadi juga begini, kita ya itu tadi di perusahaan. Walaupun sebenarnya perusahaan itu kan memang basisnya bisnis ya gitu. Tapi kan sedikit banyak yang namanya perusahaan juga kan apa ya, memberikan sebuah solusi gitu kan. Nah, dari itu kita juga akhirnya bisa jadi apa ya? Ibaratnya kita juga punya role juga akhirnya di situ dengan keilmuan kita. Tadi kan kakak udah bilang bahwa sebenarnya kakak juga bisa bawa hal ini juga di perusahaan kakak kayak gitu kan. Jadi kakak bisa kaitkan itu gitu loh. Seberapa penting sih perusahaan seperti kakak ini butuh keahlian dan keilmuan itu terkait dengan sustainability itu gitu loh. Karena memang saat ini kan memang penting banget. Kalau nggak salah malah bahkan harusnya memang semua perusahaan itu aware sama isu sustainability ini. Ya kan? Kalau sekarang gitu kan Kak. SDGs itu Ya, lagi betul banget. ini banget gitu loh. Lagi benar-benar ini sebenarnya. Makanya sebenarnya bisa ambil ini garis merahnya kayak gitu loh. Seberapa pentingnya sih itu nanti di perusahaan kakak, karena kan memang misalkan perusahaan kakak ini kan concern di bidang itu gitu kan, penyediaan tadi kayak gitu kan. Nah nanti dengan pengetahuan ini, sustainability ini tuh kakak bisa contribute-nya tuh di sebelah mananya gitu. Ini kan juga nanti akan sedikit banyak support perusahaan juga gitu loh, yang mana yang namanya perusahaan juga pasti menyediakan solusi gitu kan, gitu. Mungkin bisa ke sana Kak. Oke. Terus yang terkait program studi yang joint degree tadi? Kayaknya itu memang harus ditanyakannya sama langsung pihak LPDP Kak. Karena jujurnya nggak semua overdi kan juga pasti kan dia lulusnya di jalur tertentu kan. Nggak yang semua akhirnya tahu benar-benar ketentuan LPDP secara keseluruhan detail gitu. Jadi kalau untuk yang sifatnya benar-benar apa ya, ini kan benar-benar ini banget ya, penting banget gitu kan, benar-benar spesifik juga, jadi langsung hubungin LPDP-nya Kak, kayak gitu. Atau sama sambil searching juga sih, yang nggak join degree itu kayak di mana aja gitu. Ya, semoga menjawab ya. Kebetulan sih ya, kalau studi industrial ecology itu hanya ada 2 sih sejauh yang saya temuin tuh, Norway 1 sama Leiden dan Delft ini. Atau bisa gitu. jadi nggak yang langsung spesifik nama programnya itu Kak, bisa jadi nama programnya nggak itu juga, tapi di dalam program tersebut ada course-nya. Nah itu tadi makanya memang benar masukin. Karena aku juga dulu jujur ya, bahkan esaiku itu juga masih diedit sama aku, masih aku minta review terus H-3 itu aku baru benar-benar punya. Oke, aku mau daftar di ABC. Itu kan kita kan punya 3 pilihan kampus kan. Nah, itu aja baru aku sendiri aja baru fix waktu itu tuh H-3. Aku baru tahu benar-benar aku punya kampus tujuannya itu ABC itu gitu loh. Karena memang benar untuk mendapatkan program yang kita mau, maksudnya jurusan yang kita mau itu tuh ya nggak cuma ngeliat dari nama programnya aja Kak. Memang benar-benar harus breakdown
courses-nya satu gitu di program tersebut gitu, baru akhirnya kita tahu nih, oh oke, ini cocok buat aku kayak gitu. Itu ya kayak. Karena waktu kemarin Oke, juga aku makasih. juga merasakan hal yang sama gitu kan. Misalkan aku kan biologi, aku microbiology, tapi kebanyakan microbiology itu lebih ke medical. Nah, akhirnya kan PR banget kan, maksudnya nggak banyak microbiology itu, walaupun mungkin banyak ecological microbiology, cuma kan kita akhirnya juga mencari yang mana yang lebih cocok sama kita kayak gitu loh. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Kak. Sip. Oke, terima kasih banyak Kak Debbie. Iya, sama-sama, Kak. Terus selanjutnya Kalima udah, Kak tadi udah, Kak Restu ya. Kak Restu Santia, silakan Kak. Oke, makasih ya Kak. Jadi langsung aja nih Kak. Saya ini lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya. Jadi basicnya adalah pengajar, diajari untuk mengajar. Nah, kebetulan saya domisilinya ada di Madura. Dan di sini itu ada kampus yang baru dinegrikan. Sebelum ini nih saya ngajar di SD. Kebetulan rekan-rekan saya ada yang lulusan dari kampus tersebut. Nah, berdasarkan background itu tuh kualitas lulusan dari kampus itu tuh kurang bagus. Nah, itu bikin saya kok gini ya lulusannya. Nah, itu tuh bikin saya jadi pengen sekolah lagi untuk bisa jadi dosen di situ. Apa itu bisa dijadikan alasan ya Kak yang untuk di IC-nya? Lulusan kalau untuk alasan utama mungkin enggak ya. Kalau Mungkin misalkan alasan utama enggak, tentu kalau alasan utama tentu balik lagi ke keilmuan kita sih Kak. Nah, mungkin nanti kontribusinya nanti Kakak pas pulang nih Kakak mau kontribusi di mana itu bisa. Karena Kakak tahu nih, oh ada prospek, ada universitas yang emang membutuhkan Kakak kayak gitu. Jadi memang tetap kita akan fokus dulu sama diri Kakaknya. Kakak mau sekolah di mana, mau ambil programnya apa, spesifiknya apa, mau belajar apa gitu kan. Nanti udah dapet ini keilmuan dan keahliannya itu. Dan apa ya? Karena kan Kakak pasti tadi kan juga bahas isu apa juga gitu kan. Akhirnya nanti kan ada udah tahu nih, gitu kan. Aku akhirnya ngambil ini gitu kan. Dan akhirnya mempelajari ini dan punya keahlian ini gitu. Terus akhirnya jadi magister apa gitu kan. Nah, pas pulang, nah akhirnya Kakak bisa berkontribusi. Misalkan Kakak tadi kalau nggak salah ini kan ada di daerah Kakak kan, ini malah bagus Kakak kembali ke daerah gitu kan. Kakak tahu bahwa ada sebuah universitas yang membutuhkan keahlian Kakak kayak gitu. Karena akhirnya balik lagi sebuah daerah juga kan pasti ada hubungannya sama masyarakat ya. Maksudnya institusi pendidikan itu pasti nggak jauh-jauh sama masyarakat gitu. Makanya akhirnya andil Kakak dalam menolong masyarakat ini kan, untuk masyarakat ini ya dengan menjadi misalkan salah satu dosen di sana, karena nanti juga Kakak bisa menyalurkan keilmuan Kakak lagi kayak gitu. Gitu juga bisa. Semoga kalau lebih memberikan pelatihan-pelatihan kayak gitu gimana Kak? pelatihan Kayak semacam iya. Bisa juga. Karena tapi gitu itu ya. maksudnya Karena kan mungkin pelatihan juga ini maksud Kakak ini pada saat Kakak sambil studi kah atau memang benar-benar selesai studi? setelah selesai studi Kak. Bisa. Karena prakteknya kan kalau ketika kita memberikan workshop atau apa, ketika kita pasti sama-sama lulusan cuma S1 memberikan training untuk S1 itu kan pasti ini ya, seperti makanya karena itu kan pengen jenjang yang lebih lanjut supaya tapi kan ini balik lagi tadi kayak sama seperti pertanyaannya Kak Prima gitu kan. Jadinya mungkin lebih ke karir gitu kan. Nah, itu jadikan motivasi sendiri. Memang makanya tetap kita tuh benar-benar tetap benar-benar fokus sama ininya kita dulu, pengembangan diri kitanya melalui studi kita dulu. Gitu loh. Nah, dari situ concern kita ke permasalahan yang itu tadi. Apa sih permasalahan kita di bidang kita itu yang relevan itu seperti apa gitu loh. Jadi lebih ke sana dulu, habis itu baru kita ngomongin kontribusinya apa. Nah, udah tahu nih tadi kan Kakak yang spesifik itu gimana gitu kan, kontribusinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan boleh atau enggak tentu boleh. Kan LPDP sangat menghargai sekecil apapun kontribusi. Jadi nggak ada tuh kontribusi yang nggak boleh, kamu nggak boleh melakukan ini, nggak ada gitu sebenarnya. Cuma ya bagaimana caranya kita menyampaikannya bahwa
ini loh aku akan memiliki peran di bidang ini dengan cara ini, kayak gitu. Lebih ke sana. Dan ya memang nggak bisa juga kita ngomongin terkait cuma dengan biar kita lebih dihargai, biar kita lebih gimana sih. Itu juga nggak bisa. Jadi mungkin itu tadi sama seperti Kak Prima tadi ya. Jadi mungkin kita akan menceritakannya bahwa dengan program, dengan dengan mengambil program studi itu, magister itu, kita ini akan mendapatkan keilmuan itu, keilmuan yang kita butuhkan, keahlian yang kita butuhkan, yang mana saat nanti kita melakukan workshop, itu tuh akan menunjang kita untuk transfer ilmu itu. Kan kalau workshop ini kan juga mengangkat sebuah isu kan. Nah, jadi kita sebagai narasumber itu tuh punya keilmuan yang cukup gitu loh untuk membahas isu tersebut gitu loh. Ya kan? Jadi lebih menekankan itu ke sananya. Bukan cuma semata-mata mereka akan menghargai aku kalau aku tuh anak S2, aku lulusan S2, yang mana mungkin mereka mikirnya wah ini udah oke nih. Itu enggak juga. Jadi mungkin lebih ke kitanya. Karena kita S2, kita udah punya keilmuan itu nih, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Kak. Ya, oke, makasih ya Kak Devi. Oke, aduh kita waktunya terbatas banget, Kak. Sorry ya, udah 1 menit lagi. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan nanti pada saat mentoring ya, Kak ya. Semoga yang tadi pertanyaan yang udah masuk sedikit banyak udah membantu kakak-kakak juga. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum ini terjawab. Kalian mohon maaf ya waktunya udah nggak ada. Tapi semoga tadi udah ke cover juga kalau hampir-hampir mirip kayak gitu. Soalnya kebanyakan dari tadi kan pertanyaannya spesifik ya. Jadi udah kayak konsultasi sama mentor gitu kan. Jadi sebenarnya itu tadi gitu loh. Saat kita ngomongin tentang kontribusi, kita jangan fokus sama diri kita aja. Jadi kalau kita udah ngomongin kontribusi itu kita udah bukan ngomongin diri kita, tapi ngomongin orang lain. Gimana sih cara kita untuk membantu orang lain kayak gitu dengan keilmuan kita. Makanya memang dari awal itu tuh kita benar-benar udah harus tahu potensi kita dan kita udah tahu kita butuhnya apa. Kalau kita udah tahu kita butuhnya apa dan kampus menyediakan apa, nanti kita bisa cerita. Setelah kita menyelesaikan program magister ini, kita akan memiliki keahlian A, B, C yang akan mendukung kita menyelesaikan masalah A, B, C, atau misalkan yang akan mendukung kita sebagai misalkan itu praktisi atau menjadi narasumber atau sebagainya dalam hal tersebut kayak gitu loh, dalam isu tersebut kayak gitu. Jadi secara garis besar itu kayak gitu ya. Jadi bidang apapun itu ya kita akan angkatnya seperti itu kayak gitu ya Kak ya. Semoga mengcover ya Kak ya. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum terjawab apalagi yang di chat. Oke, semoga ini ya Kak ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sharing session selanjutnya. Mungkin akhir minggu ini, insya Allah. Oke ya Kak. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua pada sharing session hari ini. Semoga tanya jawab yang tadi akan sedikit mencerahkan ya buat kakak-kakak mungkin yang punya masalah serupa atau punya pertanyaan serupa. Tapi intinya tadi ya, yang penting kita bisa menunjukkan dulu diri kita nanti itu punya skill apa yang bisa diberikan ke masyarakat kayak gitu. Jadi bukan lagi tentang diri kita ya saat kita mau daftar LPDP itu. Kayak gitu. Karena balik lagi kan, ini uang negara, bukan uang, ini uang hasil pajaknya rakyat ya. Maksudnya hasil keringat rakyat Indonesia gitu. Makanya kita ini saat udah selesai studi ya kita kembali lagi ke masyarakat. Kayak gitu. Nah, caranya gimana itu kan spesifik terkait dengan berdasarkan keilmuan kakak itu. Tuh. Semoga menjawab semuanya. Mohon maaf kalau misalkan belum mengakomodir
semua pertanyaan ya Kak ya. Mohon maaf, tapi semoga tadi udah cukup ke cover. Intinya sih itu. Karena kan tadi kebanyakan lebih ke ini ya, spesifik pribadinya gitu kan. Tuh, semoga cukup tercerahkan hari ini, jadi udah bisa lanjut lagi nulis. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Semoga dimudahkan dalam penulisan esainya. Ini udah siang, jadi selamat menikmati sisa-sisa akhir pekan. Semangat besok hari Senin. Semoga walaupun punya kewajiban atau pekerjaan yang lain, tidak menjadi alasan untuk menulis esai gitu ya, karena hari demi hari udah makin berkurang waktu kita untuk menulis esai. Oke. Jadi tiap hari lanjut terus aja, baca lagi esai kita. Jadi dengan kita membaca tiap hari itu kita jadi tahu, oh ini kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Jadi kita udah bisa juga sambil koreksi esai kita sendiri bahkan. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan ada partner juga yang bisa review esai. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua.